Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamashiach. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya saudara tetap di dalam perlindungan dan kemurahan dan berkat Tuhan yang luar biasa selalu baru setiap hari. Ya, saya kembali Elisalat mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita, dia tuntunan buat kita berjalan, terang bagi kita supaya kita berjalan tidak di dalam kegelapan, tetapi kita berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dan terang itu tentunya dapat menyinari dunia yang gelap ini ya saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu akan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi inilah Injil yang memberikan kekuatan bagi kita dan alangkah baiknya kita selalu merenungkannya setiap hari. Demikian firman Tuhan terambil di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan jelas-jelas berkata bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri, memang saat-saat ini dunia memperhadapkan kita kepada hal-hal yang membuat kita, kalau orang-orang yang tidak beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, dia akan mudah goyah imannya. Dan ketakutan itu pasti akan menaungi dia setiap hari. Tetapi beda saudara, ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah sendiri berjanji bahwa dia memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih memiliki rasa ketakutan yang berlebihan, itu saudara bisa dipertanyakan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh di dalam dia dan dia di dalam kita, pastinya kita tidak perlu takut saudara. Ya, saudara, kita mengenal latar belakang Rasul Paulus, di mana dia keluar masuk penjara ya. Bukan dia senang di penjara, ketemu teman-teman para napi yang lain, di situ bisa kongko-kongko, mungkin bisa berbisnis narkoba dan sebagainya. Tetapi karena dia memberitakan kabar keselamatan, dia memberitakan Injil, saudaraku, ditangkap, dipenjarakan. Ketika di dalam penjara, dia juga di situ banyak sekali merenungkan firman Tuhan, bahkan menginjil di sekitar para napi. Lalu dia dibebaskan, keluar lagi dari penjara. Lalu masuk lagi, keluar masuk, nggak terhitung saudara. Saya tekankan bahwa bukan kejahatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tetapi karena kebenaran yang dia sampaikan. Orang tidak senang, orang tidak suka jikalau Injil kebenaran itu disampaikan. Akhirnya dia masuk lagi, dicari lagi, masuk lagi, dipenjarakan. Keluar masuk saudara. Tapi saudara, Rasul Paulus tidak pernah takut walaupun dia dipenjarakan. Kenapa saudara? Karena ada roh Allah yang lebih besar di dalam Rasul Paulus dan di dalam kita saudara. Ketika roh Allah turun, kita tidak merasa takut lagi. Tidak takut bersaksi, tidak takut berkorban, dan tidak takut kepada masa depan ya. Apapun yang Bapak Ibu hadapi. Tidak takut bersaksi saudara. Meskipun mungkin ada beberapa rekan-rekan kita yang mengalami aniaya, mengalami pemitnahan, atau apapun sifatnya, dia tetap
memberitakan kebenaran. Karena Injil itu harus disampaikan. Karena itu adalah berita kebenaran, bukan berita ketakutan, bukan berita kebohongan. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Karena yang disampaikan itu benar. Lain lagi kalau halnya Bapak Ibu Saudara menyampaikannya dengan cara tidak benar, tidak berdasarkan firman Tuhan, ya. Tetapi saudara, kita percaya bahwa ketika Roh Allah ada di dalam diri kita, Dia memberikan kita roh keberanian, sehingga kita tidak takut lagi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Karena memang saudara, ya, tidak bisa dipungkiri menjadi orang Kristen itu banyak resikonya, ya. Resiko dibuang keluarga, resiko dijauhi teman-teman, ya, resiko dikata-katain. Banyak sekali resiko-resiko yang kita hadapin, ya. Makanya saya bikin lagu pujian Betawi, saudara. Ada resiko. Ada resiko waktu kita mengambil keputusan ketika kita mau ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap resiko itu? Saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh mengambil keputusan menjadi miliknya Tuhan, maka Dia memberikan kita roh keberanian dan kita selalu siap, saudara. Apapun yang akan terjadi dalam diri kita, sekali Yesus tetap Yesus. Miliki komitmen yang besar kepada Tuhan, saudara, ya. Dan banyak sekali resiko-resiko yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita, ya, berjalan bersama Yesus, kita nggak perlu takut, saudara, karena Dia yang ada di depan kita. Ya, Dia yang ada bersama kita, Dia menyertai kita. Jadi kita nggak perlu takut, saudara. Tapi kita ini kadangkala ya saya kan masih di dunia, gitu ya. Saya masih manusia loh, gitu. Masa sih nggak ada ketakutan? Nggak mungkin lah. Ya, saya tidak memungkiri, memang kita ada di dunia ini, ya, ada rasa takut, khawatir dan sebagainya. Tapi saya tekankan di sini, firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak memberikan kita roh yang ketakutan. Ketakutan itu apa ya? Sesuatu yang mencekam diri kita sehingga kita tidak bisa bebas bergerak, melakukan sesuatu yang untuk mendobrak keberhasilan kita atau mendobrak suatu rencana-rencana yang baik buat kita. Ketakutan dalam arti ya takut miskin juga mungkin, ya, takut sakit nggak sembuh-sembuh. Banyak sekali, saya nggak bisa jabarkan, ya, saudara, ya. Tapi percaya, roh yang di dalam kita lebih besar dari apa yang ada di dunia ini, ya, karena kita diberikan roh keberanian. Yang kedua, ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan, kita ada kebangkitan, roh yang membangkitkan diri kita, saudara, ya. Ada semangat. Belum lama ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pada hari yang ketiga Dia bangkit. Nah, kebangkitannya itu membuktikan bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup, ya. Itu adalah suatu bukti kasih Tuhan yang begitu besar di dalam diri kita, saudara. Dan kematian Yesus mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang mau berkorban demi dosa saudara dan saya. Dan kebangkitannya itu menunjukkan, membuktikan bahwa Dia tidak hanya sekedar mati, tapi inilah aku Tuhan yang engkau sembah. Tuhan yang Bapak Ibu sembah adalah Tuhan yang hidup, yang membangkitkan kita, ya. Kita ada semangat, saudara, ya. Rohani kita tidak mati lagi, tetapi kita punya roh yang bangkit, kerohanian yang menyala-nyala, ya, semangat yang menyala-nyala, semangat membaca firman, ya, lalu semangat melayani Tuhan. Memang kadang-kadang nggak gampang, saudara, ya, kita melayani. Memang fase-fase tertentu manusia pasti ada.
Tapi enaknya ini jadi anak Tuhan ya saudara. Enaknya jadi anak Tuhan. Ya. Dia selalu menopang kita. Ya. Ini enaknya jadi anak Tuhan. Ketika kita mengalami fase lagi down, lemah, Dia mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi kita ingat lagi, oh ketika kita terjadi seperti ini, saya percaya Tuhan memberikan kebaikan buat kita ya saudara. Makanya Dia memberikan roh kebangkitan, bukan saja roh keberanian, tetapi roh yang membangkitkan. Makanya ada firman Tuhan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, saudara. Artinya saudara nih udah nggak usah pusing-pusing lagi urusin orang yang udah mati, saudara. Saudara harus memusingkan diri saudara dengan orang-orang yang hidup. Ya, yang mati rohaninya dibangkitkan lagi, bagaimana supaya dia hidup, saudara. Saudara memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara pekerjaan Tuhan, pelayanan, bagaimana supaya Injil sampai kepada mereka, kita bawa jiwa, bagaimana nih supaya gereja bertumbuh, jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Selalu mikirkan hal-hal yang rohani, saudara ya. Bukan untuk jasmani daging kita, ya, tetapi kita biarlah memikirkan orang-orang yang hidup. Orang mati udah nggak ada bagiannya, saudara. Ketika dia hidup, itu bagian saudara untuk memperhatikan kehidupannya, ya, memperhatikan rohaninya, jiwanya, ya. Jadi, kalau orang udah mati rohani repot, saudara, ya. Tetapi ketika kalau ada Yesus, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam dirinya, maka kita memiliki kebangkitan rohani. Orang itu memiliki kebangkitan rohani, ya. Karena hidup itu tidak hanya untuk cari uang. Uang dapat kita cari, saudara. Ya, hidup itu tidak hanya mencari hepeng, cuan, cien, ya. Tetapi hidup itu mencari Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Uang memang perlu, ya, tapi kita jangan sampai kita dikendalikan oleh uang, ya. Hidup itu untuk cari Tuhan dulu. Kalau kita udah cari Tuhan yang benar, ya, maka yang belakangannya keperluan kita itu urusan Tuhan, ya. Kayak saya pribadi, saudara, ya, mengalami banyak hal yang mungkin secara duniawi membuat saya takut. Tapi itulah penghiburan saya firman Tuhan ini. Bahwa roh yang ada di dalam saya lebih besar. Dan saya percaya segala perkara dapat saya tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya permasalahan, pergumulan yang kita semua hadapi, Yesus tahu dan Dia akan bekerja menanggungnya sehingga Dia memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu yang selanjutnya, saudara, ada roh ketertiban, ya. Ada ketertiban, saudara, ya. Karena Kristen itu bukan sesuatu kebiasaan, rutinitas, hari Minggu ke gereja, begitu, berdoa kalau mau makan, selesai makan, bangun tidur. Bukan begitu, saudara, ya. Tetapi kekristenan itu ada suatu tujuan yang pasti. Kristen itu adalah Allah berkarya di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita menerima Dia, Allah bekerja dalam hidup kita, memulihkan kita, menuntun hidup kita, ya, supaya hidup kita ini nggak nyasar, nggak kebelangsak, saudara. Makanya itu kita perlu firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya di sini adalah kasih dan ketertiban. Kasih, ya, saudara, kita hidup orang Kristen memang harus punya kasih, dan itu karena dasarnya kasih. Kalau kita mengasihi sesama, kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, kasih sesama, nggak mandang, saudara, apakah orang itu sudah menyakitin kita, ya, sudah, ya, istilahnya berbuat yang sudah tidak pantas buat kita. Kadangkala kita juga mengalami fitnahan, ya. Tetapi biarlah kasih Tuhan itu ada pada kita, sehingga yang ada dalam diri kita mendoakan orang itu, menyadarkannya, ya, itulah kasih, ya. Nah, ada banyak orang Kristen terjebak dalam keagamaan, ya.
Jadi yang saya bilang tadi, rutinitas berdoa dan sebagainya itu saja yang dia lakukan, tetapi dia tidak melakukan kasih Tuhan, ya, baku hantam terus, fitnah jalan terus, nggak beda jauh dengan orang-orang dunia yang di luar Yesus Kristus Tuhan kehidupannya, ya saudara ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus ada kasih dan ada ketertiban. Hidup tertib, saudara, di dalam kita bertetangga, dalam rumah tangga sendiri, ya, dalam apapun, dalam organisasi. Kalau diri kita sudah dilatih tertib, saudara, otomatis ya hidup kita tertib juga sama Tuhan. Kita tahu rambu-rambu mana yang harus kita lakukan seturut standar Tuhan. Demikian saudara, firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita semua hidup di dalam standar kasih Tuhan, punya keberanian, ya, punya semangat, juga kasih dan ketertiban, dan itu semua hanya dapat dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.